Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan tentang analisis dan perancangan sistem informasi manajemen sumber daya manusia, perekrutan calon guru baru di SMP IT Pesantren Nur Rahman. Anggota kelompok kami yaitu ada Faruk Akza dengan NIM 062, kemudian saya Hani Nafisa Amalia NIM 070, kemudian ada Muhammad Mirza NIM 093. Untuk latar belakangnya yaitu biodata calon guru diarsipkan hanya ke dalam berkas fisik dan pemrosesan data hanya dilakukan secara semi komputerisasi menggunakan aplikasi Microsoft Word dan Excel. Kondisi ini menyebabkan sulitnya melakukan peninjauan kembali dokumen-dokumen dan pencarian data secara up-to-date, serta pembuatan laporan atau surat pemanggilan calon guru pada setiap tahunnya. Organisasi membutuhkan pengembangan sistem informasi dalam penyusunan personalia atau sumber daya manusia atau SDM untuk memenuhi proses atau tahapan penyaringan calon karyawan. Penelitian ini penting dilakukan di SMP IT Pesantren Nur Rahman ditujukan untuk menganalisis kebutuhan-kebutuhan pengguna dan desain atau rancang bangun sistem informasi rekrutmen calon guru baru untuk mengoptimalkan proses rekrutmen tenaga pengajar yang sesuai dengan formasi yang ditetapkan pada setiap awal tahun ajaran baru. Rumusan masalah yang pertama, apakah sistem informasi rekrutmen di SMP IT Pesantren Nur Rahman sudah terintegrasi dengan baik? Yang kedua, bagaimana pemecahan masalah pada sistem informasi perekrutan calon guru baru di SMP IT Pesantren Nur Rahman? Yang ketiga, bagaimana kebutuhan-kebutuhan pengguna dan rancang bangun sistem informasi rekrutmen calon guru baru yang sesuai dengan formasi yang ditetapkan? Oke, lanjut. Kemudian ada tujuan. Yang pertama, mengetahui apakah sistem informasi rekrutmen di SMP IT Pesantren Nur Rahman sudah terintegrasi dengan baik. Yang kedua, mengetahui pemecahan masalah pada sistem informasi perekrutan calon guru baru di SMP IT Pesantren Nur Rahman. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan pengguna dan rancang bangun sistem informasi rekrutmen calon guru baru untuk mengoptimalkan proses perekrutan tenaga pengajar yang sesuai dengan formasi yang ditetapkan. Kemudian manfaatnya, diharapkan hasil dari rancang bangun sistem informasi sumber daya manusia dalam perekrutan calon guru baru dapat menjadi acuan bagi SMP IT Pesantren Nur Rahman untuk dapat memecahkan permasalahan pada sistem berjalan dengan pembuatan database manajemen sistem atau DBMS, sehingga dapat mempermudah dalam proses pencarian dan pengarsipan data, serta dapat membuat laporan atau surat pemanggilan kandidat atau calon guru baru secara cepat dan informatif. Kemudian untuk batasannya, yang pertama, penelitian dilakukan di SMP IT Pesantren Nur Rahman. Yang kedua, fungsi dari sistem ini yaitu mengoptimalkan proses perekrutan tenaga pengajar yang sesuai dengan formasi yang ditetapkan. Sistem ini hanya membahas proses pengarsipan dan pencarian data, serta membuat laporan atau surat pemanggilan kandidat atau calon guru baru. Bab 2. Landasan teori. Sistem informasi. Sistem informasi atau SI adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antar orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Dalam artian ini, istilah ini digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Sumber daya manusia.
Sumber daya manusia atau SDM adalah salah satu yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Sistem informasi manajemen sumber daya manusia. Sistem informasi manajemen sumber daya manusia adalah penggabungan antara sumber daya manusia dengan teknologi informasi melalui perangkat lunak SDM. Hal tersebut akan memungkinkan proses dan juga aktivitas SDM dalam perusahaan bisa dilakukan secara elektronik. Bab 3. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Rancang bangun sistem informasi perekrutan guru tetap menggunakan metode System Development Life Cycle atau SDLC dengan model air terjun atau waterfall. SDLC merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem yang melibatkan proses logika dan digunakan oleh seseorang sistem analis untuk mengembangkan sebuah sistem informasi. Model waterfall menyediakan pendekatan alur hidup secara jelas, nyata, dan praktis, yang tahapannya menurun dari atas ke bawah. Bab 4 akan dijelaskan oleh teman saya, Faru. Saya akan menjelaskan bab 4, analisa dan perancangan sistem. Berdasarkan hasil analisa proses dokumen dari sistem perekrutan berjalan, terdapat masalah-masalah yang dihadapi saat proses perekrutan calon guru tetap di SMP IT Pesantren Nur Rahman. Setiap awal tahun ajaran yaitu biodata keseluruhan calon guru hanya diarsipkan dalam bentuk berkas fisik, sehingga berpotensi tercecer ataupun hilang. Kemudian pemrosesan data pelamar juga dilakukan secara komputerisasi sehingga sulit untuk melakukan peninjauan data serta pembuatan laporan perekrutan calon guru baru. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi perekrutan guru baru secara otomatis yang meliputi 1. DMS e-form, 2. publication, dan 3. e-recruitment, yaitu selection dan reporting. Laporan tersebut dapat dijadikan mekanisme pemanggilan calon guru baru atau kandidat yang akan mengikuti tes seleksi dan wawancara. Ini adalah flowmap atau flowchart-nya dari perancangan sistem informasi perekrutan calon guru tetap. Itu maksudnya adalah alur sistem informasinya. Jika data calon guru masuk PKS bidang kurikulum, maka akan dimasukkan ke DBMS, e-form, atau dan list kandidat, dan seterusnya. Ini aliran proses dari sistem informasi. Terdapat 3 login user, login administrator, dan cara melamar. Ya, lanjut. Ini adalah ERD-nya, detail dari DBMS, atributnya seperti yang di tabel, kemudian rekrutmen, kandidat, dan surat pemanggilan. Berarti ada 4 tabel, dan atributnya seperti yang digambar. Ya, lanjut. Kemudian ini adalah tampilan dari halaman login admin dan halaman login user. Hanya berbeda tulisan login administrator dan user. Ya, lanjut. Ini adalah desain UI dari halaman form permintaan guru baru, halaman registrasi calon guru, dan halaman daftar kandidat guru. Seperti yang terlihat pada slide. Ya, lanjut. Ya, sekian, terima kasih dari kelompok 15. Bisa ditutup oleh Hani. Sekian presentasi dari kelompok 15. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.